Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, baik yang masih aktif sebagai ASN maupun yang sudah masuk masa pensiun. Semoga semuanya selalu sehat, tenang, dan dimudahkan rezekinya. Kami tahu banyak sekali sahabat pensiunan yang tiap hari nunggu update soal gaji, taspen, kebijakan pemerintah, sampai kabar terbaru yang sering beredar di grup WhatsApp keluarga, di warung kopi, di arisan atau obrolan santai sama tetangga. Kadang kabarnya bikin senang, kadang bikin bingung, kadang malah bikin was-was. Makanya di sini kita coba bahas semuanya dengan bahasa yang mudah dicerna tapi tetap lengkap supaya Bapak Ibu tidak salah paham dan tidak gampang termakan informasi yang belum pasti. Sebelum masuk lebih jauh, kami ingin sapa dulu semua sahabat pensiunan yang setia mengikuti channel ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu diberi kesehatan, umur yang panjang penuh berkah, rezeki yang lancar, hati yang adem, dan keluarga yang harmonis. Kami paham betul, banyak dari Bapak Ibu yang memang selalu menunggu kabar terbaru seputar pensiunan, gaji, taspen, rapel, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak pensiun. Karena itu kami berusaha terus hadir membawa info yang relevan, yang jelas, dan yang benar-benar bisa membantu. Jadi mari kita masuk pelan-pelan ke inti pembahasan. Sekarang ini memang sedang ramai sekali pembahasan soal penetapan tabel kenaikan gaji pensiunan. Ada yang bilang naik 12%, ada juga yang menyebut sampai 16%. Wajar kalau kabar seperti ini langsung menarik perhatian banyak orang karena setiap perubahan gaji pensiunan sangat berpengaruh ke kebutuhan sehari-hari. Kita semua tahu harga kebutuhan pokok terus bergerak, biaya hidup tidak pernah diam, dan kebutuhan rumah tangga tetap jalan terus. Jadi begitu mendengar kata naik, tentu banyak yang langsung pasang telinga. Tapi masalahnya tidak semua kabar yang beredar itu punya dasar resmi. Karena itu, dalam pembahasan ini kita jadikan informasi terbaru yang beredar dan ketentuan resmi yang sudah diterbitkan pemerintah sebagai pegangan utama supaya penjelasannya tidak simpang siur. Judul yang paling sering dibahas saat ini adalah pemerintah menetapkan tabel kenaikan gaji pensiunan naik 12% atau 16%. Ini rinciannya. Nah, untuk penjelasan pertama, pemerintah memang secara resmi sudah menetapkan adanya penyesuaian kesejahteraan bagi para pensiunan melalui kenaikan gaji pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Penyesuaian ini bukan sekadar omongan lewat pesan berantai, bukan sekadar unggahan media sosial yang judulnya heboh, tetapi merujuk pada regulasi dan peraturan resmi yang dikeluarkan pemerintah. Artinya, kebijakan mengenai gaji pensiunan itu harus berdasar hukum yang sah. Jadi bisa dipahami bersama, pemerintah telah menetapkan penyesuaian kesejahteraan bagi para pensiunan dan penyesuaian itu meliputi hak-hak pensiunan yang disalurkan sesuai aturan, baik gaji pokok maupun tunjangan yang melekat. Penyalurannya dilakukan melalui PT Taspen kepada masing-masing penerima pensiun. Untuk periode bulan Mei 2026, pembayaran dijadwalkan kembali masuk pada tanggal 1 Mei 2026. Ini yang banyak ditunggu karena awal bulan memang jadi momen penting bagi para pensiunan. Bagi sebagian orang, tanggal tua itu biasa saja, tapi bagi pensiunan, awal bulan adalah waktu yang dinanti-nanti karena disitulah kebutuhan hidup dipenuhi. Listrik dibayar, belanja bulanan disiapkan, obat rutin dibeli, dan rumah tangga bisa berjalan lebih tenang. Jadi, ketika pencairan dilakukan tepat waktu, itu bukan hanya soal angka, tapi soal ketenangan hidup. Langkah pemerintah ini tentu punya tujuan yang jelas. Salah satu tujuan utamanya adalah memberi tambahan penghasilan bagi para pensiunan yang selama puluhan tahun sudah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Banyak dari Bapak Ibu dulu bekerja di berbagai instansi pemerintahan, melayani masyarakat, menjalankan tugas negara, mengurus administrasi, menjaga pelayanan publik, dan mengorbankan tenaga serta waktu demi kepentingan umum. Karena itulah perubahan skema pembayaran dan penyesuaian gaji pensiunan dipandang sebagai bentuk penghargaan negara kepada para pensiunan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setelah masuk masa pensiun, kesejahteraan tetap diperhatikan. Jadi bukan cuma saat aktif bekerja saja yang dihargai, tapi setelah purna tugas pun perhatian itu tetap ada. Selanjutnya, PT Taspen pada awal Mei 2026 akan kembali menyalurkan gaji pokok dan tunjangan para pensiunan. Mekanisme pembayaran dilakukan seperti biasa, yaitu otomatis melalui rekening bank mitra Taspen yang telah terdaftar atas nama penerima pensiun. Jadi kalau data sudah lengkap dan proses berjalan normal, Bapak Ibu tidak perlu datang antre ke sana kemari.
Tinggal tunggu saja dana masuk ke rekening masing-masing. Tapi ada satu hal yang sangat penting dan sering dianggap remeh, padahal justru ini yang menentukan lancar atau tidaknya pencairan, yaitu verifikasi data pensiunan. Verifikasi data jangan dianggap sepele, banyak orang mengira asal rekening aktif pasti aman, padahal tidak sesederhana itu. Dalam sistem Taspen ada proses autentikasi atau verifikasi yang harus dilakukan sesuai jadwal. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada juga yang 3 bulan sekali. Jadwal ini disesuaikan dengan kategori masing-masing pensiunan. Jadi tidak semua orang punya jadwal yang sama. Karena itu, Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan jadwal autentikasi sesuai data masing-masing. Kalau yang seharusnya 1 bulan sekali, ya jangan menunggu 2 atau 3 bulan. Kalau yang 2 bulan sekali, jangan sampai lewat. Tujuan autentikasi ini jelas, yaitu memastikan data penerima tetap valid dan pembayaran tepat sasaran. Kategori pensiunan yang dimaksud bisa mencakup pensiunan PNS, TNI, maupun Polri di seluruh Indonesia. Nah, karena kategori ini berbeda-beda, tentu ketentuannya juga bisa berbeda. Jadi, jangan pernah menyamakan jadwal orang lain dengan jadwal pribadi. Lebih aman cek langsung melalui aplikasi resmi atau layanan resmi Taspen. Jangan cuma ikut-ikutan kata tetangga atau info dari grup chat, karena bisa saja jadwal mereka beda dengan jadwal kita. Satu orang telat autentikasi saja, efeknya bisa bikin pencairan tersendat. Dan kalau sampai tersendat, yang repot kan Bapak Ibu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu, yaitu soal kenaikan gaji pensiunan yang akan disalurkan melalui PT Taspen pada 1 Mei 2026. Belakangan memang ramai kabar bahwa kenaikan gaji ada yang 12% dan ada juga yang menyebut 16%. Banyak yang bertanya, mana yang benar sebenarnya? Nah, setelah ditelusuri berdasarkan ketentuan resmi, kenaikan gaji pensiunan terakhir yang sah dan berlaku adalah sebesar 12%. Kenaikan ini mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024 dan sampai pembahasan ini berlangsung, kenaikan itulah yang masih menjadi dasar pencairan gaji pensiunan, termasuk untuk periode Mei 2026. Jadi kalau ada informasi bahwa gaji pensiunan naik 16% pada Mei 2026, maka kabar itu perlu disikapi dengan hati-hati. Jangan langsung percaya sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah. Karena dalam urusan gaji pensiun, dasar utamanya adalah peraturan pemerintah, bukan sekadar pesan berantai atau postingan media sosial yang dibagikan tanpa sumber jelas. Dengan kata lain, informasi kenaikan 16% belum memiliki dasar hukum resmi. Sampai sekarang, acuan yang digunakan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan itulah penyesuaian gaji pensiunan sebesar 12% ditetapkan. Jadi terkonfirmasi ya Bapak Ibu, kabar yang menyebut kenaikan 16% untuk Mei 2026 tidak bisa dijadikan pegangan resmi. Yang benar dan memiliki dasar hukum adalah kenaikan 12% sebagaimana telah berlaku sejak Januari 2024 dan masih menjadi acuan pencairan. Kebijakan kenaikan 12% ini sendiri merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli para pensiunan di tengah dinamika ekonomi. Kita tahu bersama harga kebutuhan sehari-hari bisa berubah, biaya kesehatan makin tinggi, dan kebutuhan rumah tangga terus berjalan tanpa henti. Karena itu, penyesuaian gaji dianggap penting agar kesejahteraan pensiunan tetap terjaga. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para pensiunan kepada negara. Selama bertahun-tahun Bapak Ibu telah bekerja dan berkontribusi, maka wajar jika pemerintah berusaha menjaga hak-hak pensiunan agar tetap layak dan pantas. Terkait mekanisme penyaluran, gaji pensiun tetap dikelola oleh PT Taspen dan dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima setiap tanggal 1 tiap bulan. Kalau tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur atau ada kendala teknis tertentu, biasanya memang ada penyesuaian teknis sesuai kebijakan pihak terkait. Jadi tidak perlu panik dulu kalau ada perubahan teknis kecil, yang penting tetap pantau informasi resmi. Nah, kenaikan gaji ini berlaku untuk seluruh golongan mulai dari golongan 1 sampai golongan 4. Jadi semua kategori pensiunan yang masuk ketentuan akan menerima sesuai hak dan perhitungan masing-masing. Sekarang kita masuk ke bagian rincian tabel yang paling ditunggu. Berdasarkan acuan kenaikan 12% sesuai PP nomor 8 tahun 2024, maka gambaran nominal gaji pensiunan yang kembali disalurkan pada 1 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Untuk golongan 1, besaran gaji berada di kisaran 2,2 juta. Ini menjadi nominal untuk kelompok golongan pertama sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemudian untuk golongan 2, nominal gaji berada di kisaran 3,2 juta. Lalu untuk golongan 3, nominal gaji berada di kisaran 4 juta. Sementara untuk golongan 4, nominal gaji berada di kisaran 4,9 juta. Jadi inilah gambaran tabel gaji pensiunan berdasarkan kenaikan terakhir yang berlaku resmi. Tentu perlu dipahami bahwa nominal yang diterima masing-masing orang bisa saja berbeda tergantung masa kerja, komponen tunjangan, potongan tertentu, serta data administrasi lainnya. Jadi angka ini adalah gambaran umum sesuai kelompok golongan. Namun setidaknya dari rincian ini Bapak Ibu bisa punya bayangan bahwa pencairan gaji pensiun pada 1 Mei 2026 tetap mengacu pada penyesuaian 12% yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau ada isu angka lain yang belum resmi, sebaiknya jangan buru-buru percaya. Pesan kami sederhana, selalu utamakan informasi dari sumber resmi seperti pemerintah, PT Taspen, atau pengumuman yang punya dasar hukum jelas. Karena sekarang ini banyak sekali kabar yang judulnya heboh, tapi isi dan faktanya belum tentu benar. Jangan sampai Bapak Ibu dibuat bingung atau kecewa karena berharap pada kabar yang ternyata belum pasti. Kami juga ingin mengingatkan kembali soal verifikasi data. Mohon dicek jadwal autentikasi masing-masing agar pencairan berjalan lancar. Jangan menunggu sampai mendadak ketika tanggal pembayaran sudah dekat. Lebih cepat dicek tentu lebih tenang. Bagi Bapak Ibu yang menerima gaji melalui Bank Mitra Taspen, pastikan rekening masih aktif dan tidak ada kendala administrasi. Kalau ada perubahan data pribadi, alamat, nomor rekening, atau kendala lainnya, segera hubungi layanan resmi agar tidak menghambat pencairan. Ini penting banget, karena kadang masalah kecil di data bisa berdampak besar di pencairan. Sekarang kita bergeser sedikit ke pembahasan yang lebih luas, yaitu sistem pensiun ASN secara umum. Banyak orang suka ngomong soal gaji pensiun, kenaikan dan rapel, tapi tidak semua paham dari mana uang itu berasal dan bagaimana sistemnya berjalan. Saat seorang ASN selesai masa tugasnya dan resmi pensiun, hubungan dengan negara tidak langsung putus. Justru di titik itulah negara tetap punya tanggung jawab untuk memberikan hak sebagai bentuk penghargaan nyata atas pengabdian bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ini bukan belas kasihan, bukan pula pemberian karena semata-mata baik hati seseorang di atas sana. Ini hak yang diatur, dijamin, dan masuk dalam sistem resmi negara. Semua pengelolaan dana pensiun dilakukan oleh PT Taspen, singkatan dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Mereka yang menghitung, mengelola, dan menyalurkan dana pensiun kepada ASN, termasuk seluruh proses administrasi terkait penerima manfaat. PT Taspen bukan cuma nama yang sering disebut-sebut, tapi punya peran besar dan krusial dalam rantai proses ini. Sumber dana pensiun berasal dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi ini bagian dari anggaran resmi yang dirancang dan dialokasikan khusus. Sistem yang digunakan dikenal sebagai pay as you go. Bahasa gampangnya, dana yang dikelola sejak awal memang untuk membayar hak-hak ASN saat pensiun, bukan tiba-tiba diadakan di akhir masa kerja. Semua sudah dirancang dari jauh hari. Secara umum, pensiunan ASN bakal menerima sekitar 75% dari gaji pokok terakhir saat aktif. Ditambah komponen tertentu seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Inilah yang masuk ke rekening setiap bulan. Biasanya pencairan dilakukan di awal bulan. Buat banyak pensiunan, momen awal bulan ini bukan sekadar tanggal biasa, tapi waktu yang paling ditunggu. Karena dari dana inilah kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi. Listrik dibayar, belanja bulanan dilakukan, obat rutin dibeli, dan rumah tangga dijalankan dengan lebih tenang serta teratur. Itulah kenapa semua perubahan sekecil apapun dalam sistem pensiun selalu menarik perhatian. Sekarang kita masuk ke perkembangan terbaru soal kenaikan gaji dan kebijakan fiskal 2026. Kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2026 memang sedang digodok. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah mengonfirmasi bahwa pembahasan rapel dan kenaikan gaji terus berjalan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa realisasi akhir 1 Mei ini akan jadi momen penting dalam prosesnya. Tapi kita juga harus paham, menaikkan gaji ASN dan pensiunan itu bukan perkara gampang. Ini bukan keputusan satu rapat langsung selesai. Banyak faktor birokrasi dan organisasi yang harus dipertimbangkan. Menteri Keuangan juga sudah menjelaskan bahwa ada struktur organisasi, koordinasi antar kementerian, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
serta dampaknya ke kondisi fiskal negara. Kondisi fiskal ini penting banget. Tanpa fiskal yang sehat, kebijakan kesejahteraan tidak akan berjalan baik dan berkelanjutan. Saat ini, kebijakan ekonomi Indonesia diarahkan untuk mencapai pertumbuhan tinggi sambil tetap menjaga disiplin fiskal. Target pertumbuhan 7,8% memang ambisius. Data terakhir menunjukkan Indonesia tumbuh 5,39% di triwulan keempat tahun lalu dengan defisit fiskal 2,1% dari PDB. Jadi pertumbuhan tinggi dan fiskal sehat sebenarnya bisa berjalan berbarengan asalkan dikelola dengan benar. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan memang perlu kehati-hatian dan perencanaan matang. Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya juga baru saja merombak 2 posisi strategis, yaitu Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Direktur Jenderal Anggaran. Kedua posisi ini dicopot per 1 Mei 2026. Sekarang dijabat pelaksana harian dan nama-nama pejabat definitif bakal diajukan ke Presiden Prabowo Subianto pada awal hingga pertengahan Mei. Perubahan ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebihan, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan konsolidasi dan penguatan struktur termasuk dalam pengelolaan anggaran serta kebijakan fiskal ke depan. Artinya, ada dinamika besar yang sedang dipersiapkan dan semua itu tentu berdampak ke arah kebijakan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Sekarang kita masuk lagi ke bagian yang paling banyak ditunggu banyak orang, yaitu rincian untuk golongan 3 dan 4. Kenapa 2 golongan ini selalu jadi sorotan? Karena jumlah ASN dan pensiunan di sini besar. Banyak yang ingin tahu berapa hak yang bakal diterima golongan 3A sampai 3D, serta 4A sampai 4E. Untuk golongan 3, nominal pensiun tergantung masa kerja dan jabatan terakhir. Semakin panjang masa kerja dan semakin tinggi jabatan, hasil perhitungannya juga berbeda-beda. Secara umum, level tertinggi golongan 3, yaitu 3D, pensiunnya bisa sampai sekitar 4 juta per bulan. Tentu bisa berbeda per orang tergantung komponen yang dihitung. Golongan 4, dari 4A sampai 4E nominalnya lebih tinggi. Untuk level tertinggi 4E bisa mendekati 5 juta per bulan. Buat sebagian orang, angka ini mungkin terdengar biasa saja, tapi bagi pensiunan, ini adalah napas hidup. Dari sini kebutuhan rumah tangga dipenuhi, biaya kesehatan ditanggung, dan rasa aman di masa tua tetap terjaga. Banyak orang mengira setelah pensiun hidup pasti santai, dan pengeluaran pasti berkurang. Padahal, tidak sesederhana itu. Kebutuhan tetap ada, harga-harga naik, tagihan datang terus, dan biaya kesehatan justru bisa lebih tinggi. Jadi keamanan finansial tetap sangat penting. Karena itu setiap penyesuaian gaji atau pencairan rapel memang punya dampak besar. Seringkali selisih beberapa ratus ribu terlihat kecil dari luar, tapi bagi keluarga pensiunan itu bisa berarti belanja lebih aman, listrik tidak terlalu menekan, obat rutin tetap terbeli, bahkan bisa membantu anak atau cucu. Jadi kenaikan itu bukan sekadar angka di atas kertas, tapi betul-betul bisa mengubah rasa cemas jadi lega. Sekarang kita bahas topik yang paling sering bikin heboh di grup WhatsApp, yaitu kenaikan gaji 20-60%. Begitu angka ini disebut, banyak orang langsung bereaksi. Ada yang senang luar biasa, ada yang mulai menghitung-hitung, ada juga yang membayangkan penghasilan bulanan naik drastis. Tapi kita harus tetap tenang, angka 20-60% itu tidak muncul begitu saja dari udara. Ada konteksnya. Pertama, persentase kenaikan tergantung titik hitungnya. Kalau dihitung dari gaji pokok saja, hasilnya beda dengan total penghasilan yang sudah termasuk tunjangan. Kedua, kenaikan tidak seragam untuk semua golongan dan level. Ada yang naik lebih besar, ada yang lebih kecil, semuanya dihitung secara individual. Ketiga, kenaikan itu belum tentu langsung dinikmati kalau data di sistem belum benar dan belum diperbarui. Contoh sederhananya begini, pensiunan golongan 3D sebelum penyesuaian mungkin menerima 3,2 juta per bulan. Setelah penyesuaian bisa naik jadi 3,8 juta atau lebih tergantung komponen yang berlaku. Tambahan beberapa ratus ribu memang kelihatannya tidak terlalu besar buat orang lain, tapi buat keluarga pensiunan itu bisa sangat berarti. Bisa untuk belanja bulanan yang lebih aman, membantu biaya listrik, membeli obat rutin, atau sekadar menambah rasa tenang karena ada sedikit ruang napas di keuangan rumah tangga. Jadi meski angka kelihatannya tidak fantastis, dampaknya nyata sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke rapel. Banyak orang salah kaprah dan mengira rapel itu bonus atau uang kejutan dari pemerintah, padahal rapel bukan begitu.
Rapel adalah pembayaran kekurangan bulan-bulan sebelumnya yang seharusnya diterima, tetapi baru dibayar sekarang karena ada jeda antara kebijakan kenaikan dan realisasi pembayaran. Jadi ini bukan uang baru tanpa dasar. Misalnya kenaikan gaji berlaku 1 Januari 2026, tetapi administrasi dan verifikasi butuh waktu. Jadi pembayaran dengan nilai baru bisa dilakukan pada Mei 2026. Selisih Januari, Februari, Maret, dan bulan-bulan sebelum pencairan itulah yang dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapel. Karena dibayar sekaligus untuk beberapa bulan, jumlahnya bisa terasa besar. Makanya banyak orang kaget dan senang melihat nominal masuk lebih banyak dari biasanya. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, padahal paling krusial, yaitu data kamu. Data Bapak dan Ibu adalah kunci. PT Taspen sudah tegas bahwa kalau data tidak valid, tidak sesuai, atau belum diperbarui, pembayaran bisa bermasalah. Bahkan uang yang sudah masuk bisa diminta kembali. Bayangkan uang itu sudah dipakai untuk bayar listrik, belanja, obat, atau membantu keluarga, lalu tiba-tiba muncul persoalan karena data bermasalah dan harus dikembalikan. Jumlahnya bisa jutaan sampai puluhan juta. Ini memang bisa